Oke ya, selamat datang di ngosan atau ngobrol santai kali ini, dan ini lagi spesial banget nih karena kita bakal ngobrol-ngobrol seru seputar adek ini dan juga pengalaman-pengalamannya di lebih ke modeling, berarti ya, lebih ke modeling ya. Jadi bakal seru banget. Jadi ditonton terus videonya sampai dengan selesai. Jangan lupa juga di subscribe Andri Octavian Channel. A few moments later. Oke, sebelum kita mulai videonya ngobrol-ngobrol seru nih, kita bakal kenalan dulu nih sama adek yang cantik ini nih. Namaku Kinanti Muhni Saliha, umur aku 6 tahun. Dek Kinan ini umur 6 tahun. Nah, ini udah bawa banyak banget piala-piala nih sama piagam-piagam nih. Nah, ini bakalan Kak Andri bakal tanya-tanya juga pengalaman-pengalaman atau passionnya dari Dek Kinan ini di dunia modeling, berarti ya, karena Dek Kinan ini termasuk model cilik berarti ya. Oke, nanti mungkin bundanya bisa juga bantu untuk komunikasi gitu ya. Oke, nanti cerita-cerita sedikit Dek Kinan udah ngapain aja nih, udah dapat piala apa aja nih. Berarti usia 6 tahun, kelas berapa nih sekarang Kinan? TK. Oh, baru TK ya. Oke, baru TK usia 6 tahun udah banyak banget ikut lomba-lomba kayak nih, seru banget ya. Oke, ke bundanya ya, sedikit cerita di usia yang dini seperti Dek Kinan ini 6 tahun tapi udah banyak nih kayaknya ikut kompetisi-kompetisi. Ini emang udah hobinya Dek Kinan sendiri untuk di depan kamera jalan-jalan, atau memang dari passionnya bundanya nih? Sedikit cerita. Ini awalnya aku masukin Kinan ke modeling itu karena dia itu apa ya, termasuknya kayak takut sama orang. Itu usia 5 tahun. Usia 5 tahun dia ketemu orang baru takut, maunya sama orang tua atau yang sudah dikenal. Jadi saya nggak mau nih anakku seperti ini gitu. Jadi saya kenalkan di modeling, dia tertarik sampai sekarang, malah nggak mau berhenti gitu. Awalnya 2023 bulan Januari dia pertama kali terjun di model latihan ya. Terus ikut lomba-lomba event, nggak dapet juara. Adanya proses gitu ya. Terus 2-3 kali event mulai dapet piala sih. Jadi dari usia 5 tahun karena emang Dek Kinan ini agak malu ya sama orang lain, ya pengennya sama bunda terus ya. Oke, terus kemudian sama bunda dimasukkan ke dalam les-les gitu ya, biar lebih pede gitu ya, modeling berarti ya. Nah terus ikutan lomba-lomba gitu ya. Jadi kalau boleh tahu berarti kan proses untuk latihannya kurang lebih berapa tadi? 1 tahunan kurang lebih ya. Terus kemudian diikutkan untuk lomba-lomba gitu ya. Proses awalnya nggak dapat juara gitu ya. Nah dulu masih ingat nggak Dek Kinan, masih ingat nggak waktu dulu pertama kali dapat juara berapa? Yang pertama kali dapat piala itu event Ramadan di Kebumen, itu dapat juara favorit, masih paling ujung. Itu. Jadi dia setiap kali event tuh nggak mesti dapat piala. Tapi kalau dari dianya sendiri tuh karena memang udah menikmati, jadi nggak masalah dia nggak menang sekalipun. Iya. Di belakang Dek Kinan udah banyak piala nih. Nah boleh dong Kak Andri, pengen tahu salah satunya yang ini deh, boleh deh. Nah ini juara 1 ya, juara 1 nih. Ini dari Bintang Model Community Fair 2023. Oh berarti baru ya, tahun kemarin berarti ya. Oke, bisa diceritain nggak? Ini di Kebumen berarti ya? Bisa diceritain nggak akhirnya dapat juara 1 nih? Jadi itu ada komunitas pecinta buku yang ngadain acara event. Terus salah satunya ya itu ada fashion show, ada bazar buku. Jadi ada fashion show, Kinan tertarik. Kemudian juga temanya unik sih, apa itu ya? Back to school, casual back to school.
busananya ya. Ya, jadi anak-anak banget. Makanya ikut, dia semangat, alhamdulillah dapat juara 1. Ya, berarti di berbagai banyak lomba ada kategori-kategori lombanya ya, jenis-jenisnya ya. Oke. Nah, ini kebetulan temanya waktu itu back to school. Berarti kostumnya Kinan waktu itu anak sekolah atau gimana? Ini yang dipakai. Oh, sekarang ini ya. Oh, kostum ini ya. Oh, berarti perlombaan maupun penilaiannya juga dari busana segala macam ya. Berarti ya Kinan jalan-jalan kayak model-model gitu ya, catwalk gitu ya. Oke. Nah, sejauh ini latihan udah 1 tahun lebih kurang lebih ya, sampai akhirnya ikut banyak kompetisi nih. Ini kayak aktif banget nih kayaknya. Oke. Nah, ini kan dari apa ya? Kalau anak kecil kan kadang moodnya kan nggak bisa kita tebak ya. Nah, untuk bundanya nih, untuk bisa jagain moodnya Kinan biar terus semangat kalau misalnya ikut lomba kompetisi, gimana sih cara jaga moodnya? Mungkin sama seperti ibu-ibu yang lain, sering diajak cerita, ngobrol. Nanti kalau kakak nggak semangat, katanya nggak dapet piala, nanti nggak bisa, pokoknya nggak ikut fashion show gitu. Terus nanti habis ini main kemana atau beli es krim gitulah, kayak anak kecil pada umumnya gitu. Kinan, jadi kan udah aktif banget nih. Kak Andri mau nanya nih, kenapa suka ikut-ikut lomba? Kenapa coba? Emang suka di depan kamera, suka jalan-jalan gitu? Iya. Iya. Oke. Yang paling suka pas ikut lomba yang mana? Dekinan masih inget nggak yang paling suka? 1 hour later. Yang paling berkesan nih buat Bunda ataupun Dekinan pada saat ikut kompetisi yang mana dan dapat juara nggak? Kalau yang paling berkesan itu di pas Rita Idol kemarin. Dia itu apa ya, benar-benar kayak pecah telur gitu ya. Dari yang benar-benar pemula bisa dapat 3 placement. Gitu, dapat juara 3. Itu yang paling berkesan. Terus juga pernah juga dia jatuh di panggung. Pas lagi perform. Gitu. Pas jatuh di panggung, tapi hebatnya bisa bangkit lagi, ngelanjutin lagi. Cuma itu nggak dinilai sih. Gitu. Jadi nggak dapet juara. Dia kebetulan pakai bajunya panjang. Dia kan juga karena masih pemula, jadi masih kayak apa ya, masih ragu-ragu, jatuh ya. Untuk jadwalnya Dekinan latihan dan ikut lomba biasanya di manage nggak berapa minggu sekali untuk latihan atau gimana cara manage latihannya? Kalau untuk latihannya sendiri sih seminggu sekali, tapi kalau pas ada event dibanyakin lagi. Kalau untuk waktunya sendiri dia kan pulang sore, TK-nya ya, TK-nya pulang sore jam 2. Biasanya sih kalau latihan jam 3-an, jam 3 atau jam 4 gitu, dia baru berangkat ke tempat latihan. Kalau untuk anaknya sendiri sih selama ini enjoy aja sih, nggak ngerasa capek gitu, karena dia suka banget sama modeling gitu. Jadi masih masih bisa di manage dengan baik. Masih ngikut aja. Iya, gitu. Karena TK kan belum ada PR ya. Sama Bunda dikasih apa biasanya kalau dapat juara sih? Kalau boleh diceritain ke Kak Andri, dibeliin apa nih? Es krim. 2 hours later. Dari Bundanya nih, kalau Kinan misalnya dapat juara nih, selain tadi mungkin makanan, cemilan, jajan gitu ya, ada ini nggak sih hadiah khusus buat Kinan nggak sih, yang mungkin Kinan mau ini dong tapi nanti harus dapat juara dulu nggak ya gitu? Pernah nggak dikasih apa gitu? Kalau saya menjanjikan dia menang juara 1 nanti belikan apa sih, enggak. Cuma kalau dia ngambek, ini nanti kalau kakak perform bagus dibeliin ini, tapi gitu. Tapi kalau selama ini dapat juara nggak ngasih hadiah sih. Dia dapat juara ataupun enggak, saya sama ayahnya Kinan itu selalu kasih selamat, kakak udah pede perform di panggung gitu. Susah nggak sih latihannya? Berapa jam biasanya durasi latihan untuk modeling gitu? Kalau untuk modeling 1,5 udah cukup lama sih, 1,5 jam sampai 2 jam gitu. Nah, Kinan biasanya latihannya apa aja sih? Disuruh sama pelatihnya ngapain aja? Latihan jalan atau apa gitu? Kalau latihan ngapain aja? Biasanya putar dulu, terus
jalan berhenti terus gaya. Oh, jadi lebih kayak kayak berjalan memutar gitu-gitu ya. Oke teman-teman, jadi itu sedikit cerita dari Dekinan ya. Ini model cilik nih guys, dengan tapi udah punya banyak banget prestasi ya di usia 6 tahun, masih sekolah TK tapi udah jago banget nih modeling ya. Yang terakhir banget kemarin ikut dan dapat juara nggak? Jadi aku pernah lihat juga Dekinan ya ikut salah satu kompetisi cosplay lah di Purwokerto. Nah, dulu malah pas aku lihat Dekinan aku ngiranya dia cosplayer kecil, ternyata memang model cilik berarti. Pertama ikut cosplay atau emang sebelumnya udah sempat ikut cosplay juga? Itu awalnya dari temen sih, cosplayer cilik. Itu cerita itu gimana sih ikut cosplay, itu jalan-jalan aja kok, tapi nggak kayak model gitu. Terus iya cuma pakai kostum, jalan coswalk ya namanya. Ya seperti itu. Jadi saya tanya ke dia mau, ya udah gas aja. Seru juga gitu. Ya, seru juga, rame banget. Dekinan kan emang suka kompetisi model segala macam lah ya. Jadi ikut cosplay pun malah lebih seru ya, karena kan lebih beragam lagi ya, pesertanya banyak juga ya, pakai kostum yang beda-beda juga. Nah, ke depan berarti bakal ikut lomba-lomba cosplay lagi ya, karena seru ya. Oke. Di tahun 2024 nih ada target nggak untuk Dekinan, mungkin ikut ajang mungkin yang nasional atau apa? Dan Kak Andri juga pengen tahu nih, latihannya kalau misalnya mau ikut lomba berapa lama sih untuk persiapannya segala macam? Masih rahasia. Oke, belum ya. di-spill ya, tapi ada iya, ya? belum di-spill. Ada, cuma ngikutin dianya aja, ngikutin alur. Kalau anaknya dia nggak mau ya saya nggak ngikutin. Tapi kalau dia semangat, ayo bunda mau, gas aja gitu. Kakak mau ikut cosplay lagi? Iya, dia mau banget. Kalau ditanya cosplay mau banget, semangat banget. Kemarin ngelihat seru banget anak-anak cosplayer, dia makin semangat gitu. Kalau untuk persiapannya sendiri 1 minggu 2 minggu sudah mungkin bisa lah gitu. Biasanya dia ada latihan tambahan di rumah, latihan sendiri. Selain sama coachnya ya? Iya, dia di rumah selalu ngulang-ngulang yang diajarkan sama coachnya. Gitu. Itu bahkan setiap minggu ada event di mana-mana gitu. Cuma kalau dari saya kan ngelihat dia takut kecapean, iya, terus juga jaraknya jauh atau enggak, mengingat dia kan masih sekolah juga, nggak mungkin ditinggalkan. Ini aktif banget ini kalau di depan kamera. Oke, buat Bunda sama Dekinan ada yang mau disampaikan nggak ke depan? Mungkin barangkali ada yang mau disampaikan tips-tipsnya nih buat mungkin bunda-bunda yang lain yang punya mungkin anak-anak usia kayak Dekinan yang mungkin hyperaktif atau aktif nih, yang buat jagain moodnya gimana sih tips-tipsnya mungkin? Kalau ini dari apa ya namanya ya, dari seorang ibu aja ya. Jadi buat anak-anak, gali potensi bakat anak masing-masing, support, dukung terus. Seperti contohnya seperti ini ya, dia yang tadinya penakut, nggak mau deket sama orang lain, terus ternyata potensinya di modeling, jadi dia enjoy sampai sekarang. Gitu. Pokoknya digali terus aja, dilatih, disupport yang betul gitu. Disupport, ya. Terima kasih sekali lagi buat Bunda, buat Dekinan ya, udah mampir di YouTube-nya Kak Andri. Ada ini nggak, medsosnya ada nggak yang mungkin bisa di follow di mana nih? Instagramnya Kinan, kinanti.mughni, MUGHNI. Oke, terima kasih sekali lagi Bunda, Dekinan juga makasih ya udah mampir di YouTube-nya Kak Andri ya. Nanti kita kalau di event cosplay kita ketemu lagi. Oke, kalau gitu terima kasih. Sekian dari kami teman-teman. Ambil banyak nilai positifnya, buang yang negatif. Jangan lupa juga di follow IG-nya Dekinan ya. Jangan lupa juga di subscribe Andri Octavian Channel. Kalau gitu sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.